Untuk di NTT, program tersebut menyediakan kuota 920 peserta dengan fokus sementara pada sektor hospitality dan kesehatan yang memiliki permintaan tinggi. Adik-adik ini akan menjalani pelatihan sesuai kompetensi yang diinginkan dan biaya boardingnya selama 3 bulan ini disediakan gratis oleh pemerintah pembiayaannya. Setelah itu, sambil menjalani pelatihan, kami akan membantu untuk mempertemukan dengan user, pemberi kerja di negara penempatan. Ia melanjutkan seluruh proses penempatan kerja migran dilakukan melalui jalur resmi sehingga peserta memperoleh perlindungan pemerintah sejak pelatihan hingga keberangkatan. Selain keterampilan teknis, peserta juga dibekali kemampuan bahasa dan sertifikasi sebagai modal memasuki pasar kerja internasional secara profesional. Suratmi mengajak generasi muda NTT memanfaatkan kesempatan tersebut dengan melengkapi persyaratan dan mengikuti seluruh tahapan pelatihan secara serius. Ia berharap program SMK Go Global mampu memperluas akses kerja formal sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja muda NTT. Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi meluncurkan transformasi digital ELIA, Ende Library and Archive, dan implementasi aplikasi Sri Kandi, Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Laporan Rovinus Bula. Pemerintah Kabupaten Ende melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan resmi meluncurkan transformasi digital ELIA dan implementasi aplikasi Sri Kandi. Peluncuran tersebut sebagai bagian dari percepatan digitalisasi layanan publik. Peluncuran ditandai dengan pemindaian biometrik tangan oleh Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda, Wakil Bupati Ende Dominikus Minggumere, dan pimpinan DPRD Ende Flavianus Varo sebagai simbol dimulainya pemanfaatan layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis digital di Kabupaten Ende. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende Lambertus Sigasare mengatakan perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi dan mengakses pelayanan publik. Karena itu pemerintah dituntut menghadirkan layanan yang lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses kapan saja. Ia menjelaskan peluncuran transformasi digital ELIA dan implementasi Sri Kandi merupakan bagian dari proyek perubahan dalam pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2. Program tersebut juga menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung transformasi digital, reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai platform layanan perpustakaan dan arsip digital Kabupaten Ende yang dapat diakses melalui elia.endekap.go.id. Melalui ELIA, masyarakat dapat mengakses katalog buku, koleksi buku digital, memperoleh informasi perpustakaan, serta memanfaatkan layanan arsip digital secara lebih mudah, cepat, dan juga efisiensi. Bersama dengan itu, kami juga mengimplementasikan aplikasi Sri Kandi sebagai sistem pengelolaan arsip dinamis secara elektronik yang mendukung terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Ende. Lambertus mengatakan peluncuran transformasi digital ELIA dan implementasi aplikasi Sri Kandi diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan perpustakaan kepada masyarakat. Digitalisasi juga menjadi langkah untuk menyesuaikan pelayanan pemerintah dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Ia optimis kehadiran ELIA dan Sri Kandi akan memperkuat ekosistem literisasi serta pengelolaan arsip digital di Kabupaten Ende. RRI Ende Rovinus Vula melapor. Hilangnya akses telekomunikasi di sejumlah wilayah Kepulauan Flores Timur membuat sebagian warga harus mencari sinyal hingga ke wilayah perbatasan Kabupaten Lembata. Laporan Rahma Suci. Hilangnya akses telekomunikasi di wilayah Kepulauan Kabupaten Flores Timur memaksa sebagian warga untuk mencari sinyal hingga ke wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Lembata. Kondisi ini terjadi setelah sejumlah Base Transceiver Station atau BTS berhenti beroperasi sehingga beberapa desa mengalami blank spot. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur, Sylvester Suban mengatakan wilayah Solor bagian selatan secara geografis lebih dekat dengan jangkauan sinyal dari Kabupaten
Lembata maupun Kecamatan Ulanggitang. Oleh karena itu, ketika BTS yang melayani wilayah tersebut berhenti beroperasi, masyarakat harus mencari titik tertentu yang masih memiliki akses jaringan untuk dapat berkomunikasi. Mereka harus ke desa terdekat yang bisa mendapat jaringan distribusi dari provider lain, dari Ulanggitang atau dari Lembata. Sylvester menjelaskan keterbatasan jaringan telekomunikasi tidak hanya menghambat komunikasi masyarakat, tapi juga berdampak pada layanan pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga aktivitas ekonomi. Pemerintah Kabupaten Flores Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar layanan telekomunikasi di desa-desa terdampak dapat segera dipulihkan, sehingga akses komunikasi dapat kembali normal dan mendukung layanan publik maupun pembangunan di wilayah Kepulauan Flores Timur. RRI Endera Masuci melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Puluhan hektar tanaman padi di kawasan persawahan irigasi Mbae, Kabupaten Nagekeo, terancam gagal panen. Tanaman padi terserang penyakit yang belum diketahui jenisnya. Petani berharap pemerintah segera melakukan identifikasi dan penanganan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Puluhan hektar tanaman padi di kawasan persawahan irigasi Mbae, Kabupaten Nagekeo terancam gagal panen setelah terserang penyakit yang hingga kini belum diketahui jenisnya. Kondisi ini membuat petani resah karena tanaman padi mengalami kerusakan sejak fase awal pertumbuhan hingga pembentukan bulir. Serangan penyakit ditandai dengan perubahan warna daun menjadi kuning yang kemudian menjalar ke batang hingga akar tanaman. Akibatnya pertumbuhan padi terhenti dan sebagian tanaman mengering hingga mati. Petani mengaku belum mengetahui secara pasti penyebab penyakit tersebut, meski berbagai upaya telah dilakukan, termasuk pemupukan dan penyemprotan pestisida. Kerusakan tanaman juga membuat sejumlah petani terpaksa mengolah kembali lahan mereka untuk melakukan penanaman ulang. Langkah tersebut tentu menambah biaya produksi dan waktu kerja petani, sementara ancaman gagal panen semakin meningkatkan potensi kerugian ekonomi apabila serangan penyakit terus meluas. Padi-padi yang sekarang sudah ditanam, baik tanam pindang maupun tabela, sedang mengalami ini masalah penyakit. Penyakit yang dialami ini saat ini kami juga belum tahu persis ciri padinya. Ini sudah tanam, dia langsung ini kering tuh dia punya daun. Bahkan ada yang sampai dengan pohon akarnya. Ada petani yang harus mengambil sikap untuk baca kembali dan tanam ulang. Dari petani rugi sekali karena itu kan andalan ekonomi kami sebagai petani itu untuk membiayai kehidupan dan lain sebagainya. Para petani berharap pemerintah Kabupaten Nagekeo melalui Dinas Pertanian segera turun ke lapangan untuk mengidentifikasi jenis penyakit yang menyerang tanaman padi. Petani juga meminta pendampingan serta rekomendasi penanganan yang tepat agar upaya pengendalian tidak dilakukan secara coba-coba dan justru menambah beban biaya produksi. Petani menilai langkah cepat pemerintah sangat diperlukan untuk mencegah penyakit tersebut menyebar ke lahan pertanian lainnya. Selain menyelamatkan tanaman yang masih dapat dipertahankan, penanganan segera diharapkan mampu menjaga produksi padi di Kabupaten Nagekeo sekaligus melindungi pendapatan petani dari ancaman gagal panen. RRI Ferry Soo melaporkan. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lembata pada semester pertama 2026 mencapai 27.311 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selengkapnya laporan Rikardus Kota. Kabupaten Lembata mencatat 27.311 kunjungan wisatawan sepanjang semester pertama 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode yang sama tahun 2025 yang mencatat sekitar 22.850 kunjungan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuur, mengatakan peningkatan kunjungan menjadi sinyal positif bagi perkembangan pariwisata di daerah itu. Kunjungan masih didominasi wisatawan Nusantara, sementara wisatawan mancanegara tercatat 193 orang, meningkat signifikan dibanding 44 orang pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pengembangan di semester 1 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2025 itu ada peningkatan di angka 2026, total kunjungan 27.311.
Sedangkan di tahun 2025 itu dengan total kunjungan 22.850. Ya, tentu faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kunjungan itu adalah daya tarik ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Lembata. Sejumlah destinasi yang menjadi tujuan wisatawan antara lain Bukit Cinta Lembata di Desa Bour, Desa Dikesare, Pantai Rengbao, serta Kampung Wisata Lamalera. Lamalera memiliki daya tarik berupa tradisi penangkapan ikan paus secara tradisional yang telah dikenal hingga mancanegara. Memasuki semester kedua 2026, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lembata akan memperkuat promosi, mendorong penyelenggaraan berbagai event, serta menggandeng pelaku usaha dan mitra pariwisata. Salah satu agenda yang diharapkan ikut menarik wisatawan adalah peringatan HUT ke-27 Kabupaten Lembata pada 12 Oktober 2026. RRI ND Ricardus Kota melaporkan. Sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan video potensi daerah dengan judul Beternak Babi, Penopang Ekonomi Keluarga di Kabupaten Ngada. Bersama reporter Dinggelaus Makumeli. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, saat ini kami ajak Anda untuk menuju ke salah satu potensi peternakan yang berada di Desa Warupele 2, Kecamatan Inirie, Kabupaten Ngada. Kabupaten Ngada memiliki potensi besar di sektor peternakan, khususnya usaha ternak babi yang hingga kini menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat. Didukung tingginya kebutuhan babi untuk berbagai kegiatan adat, keagamaan, dan sosial, usaha peternakan babi masih menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan bagi warga. Salah satu peternak yang merasakan manfaat usaha tersebut adalah Agustinus, warga Desa Warupele 2, Kecamatan Inirie. Ia memilih mengembangkan usaha ternak babi karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat. Selain menjual babi siap pelihara, Agustinus juga memasarkan anak babi dengan harga sekitar 1.500.000 per ekor. Keunggulan lain dari usaha peternakan babi di wilayah ini adalah ketersediaan sumber pakan alami. Potensi hasil kebun seperti ubi-ubian, kelapa, dan berbagai jenis buah dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan, sehingga peternak tidak sepenuhnya bergantung pada pakan pabrikan. Kondisi tersebut mampu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan efisiensi usaha. Jadi hasil usaha ternak babi saya itu seringkali jual, ada juga jual gelondongan. Ya, itu keluar antar daerah itu mirip anak babi kita umur 3 bulan. Itu saya bisa jual standar paling di bawah tuh gelondongan tuh sampai ke 1 juta. Pernah saya mengalami gelondongan anak babi itu yang umur 3 bulan kita 35 ekor dan saya menikmati uang sebesar 35 juta. Meski demikian, sektor peternakan babi juga menghadapi tantangan, terutama ancaman penyakit African Swine Fever atau ASF yang pernah menyebabkan kerugian besar bagi para peternak. Agustinus mengaku sempat mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah akibat wabah tersebut. Namun kondisi itu tidak menyurutkan semangatnya untuk kembali memelihara ternak babi karena melihat prospek usaha yang masih sangat menjanjikan. Menurut Agustinus, keberhasilan usaha peternakan babi membutuhkan ketekunan, kesabaran, serta kemampuan mengelola biaya pakan dan kesehatan ternak. Tahun 2019-2020 saya mengalami virus, yaitu mati babi saya itu sebanyak 15 ekor sekali mati. Total kerugian sekitar mendekati 90 juta. Iya, 90 juta karena babi di atas rata 5 juta. 5 juta ada 10 juta. Iya. Jadi saya istirahat piara babi 1 tahun. Lanjut lagi mulai 2022
sampai sekarang. Harapan kami sudah umur sudah setengah abad, sudah 50 tahun ke atas. Jadi harapan kami untuk generasi kita, khususnya anak-anak se-Indonesia, khususnya kita yang generasi muda yang sealian dari saya yang bisa layak untuk piara babi, cobalah. Ia berharap pemerintah Kabupaten Ngada melalui instansi terkait terus meningkatkan sosialisasi, pendampingan dan edukasi kepada para peternak mengenai pencegahan serta penanganan penyakit ternak sehingga produktivitas dan keberlanjutan usaha dapat terus terjaga. Dengan dukungan sumber daya alam, tingginya permintaan pasar, serta pengelolaan yang baik, peternakan babi memiliki potensi besar untuk terus berkembang sebagai salah satu sektor unggulan yang mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngada. Pemirsa dan pendengar RRI Net, demikian perbincangan kami bersama Bapak Agus, salah satu peternak babi di Desa Baru Pile 2, Kecamatan Inere, Kabupaten Ngada. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sekian warta berita daerah pagi produksi dari RRI ND. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih Anda telah mengikuti warta berita RRI ND. Masih bersama Forata Pagi ini, Pro 1 RRI